Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Hugyazara Lubis dengan NIM 1401286 dari kelas MD 409. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari manajemen keuangan, yaitu leverage. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai risiko. Risiko terbagi menjadi tiga, yaitu risiko bisnis, risiko operasi, dan juga risiko keuangan. Risiko bisnis yaitu risiko pendapatan perusahaan yang merupakan hasil langsung dari tentu yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko operasi. Adalah risiko yang didorong oleh campuran biaya versus biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Yang ketiga adalah risiko keuangan. Risiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap dalam struktur modal perusahaan. Nah, risiko operasi ini untuk mengevaluasi adanya risiko operasi, kita dapat menggunakan break-even analysis. Di break-even analysis ini, kita dapat mencari banyaknya unit yang diproduksi pada saat break-even point dan juga mencari penjualannya saat break-even point. Break-even point sendiri adalah di mana tingkat penjualan dan modal adalah sama. Nah, untuk mencari banyaknya unit yang diproduksi, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan F atau fixed cost dibagi dengan P min Q, atau harga dikurangi dengan variable cost. Untuk mencari penjualannya, kita dapat menggunakan rumus penjualan sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost dibagi dengan penjualan. Kemudian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari leverage. Leverage adalah penggunaan dana pinjaman atau utang yang digunakan untuk meningkatkan potensi atau return atau keuntungan dari sebuah investasi atau bisnis. Dan dalam beberapa kasus, leverage ini biasanya menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk memaksimalkan kekayaan dari pemilik usaha. Nah, leverage ini juga punya jenis-jenis. Ada 3, yaitu leverage operasi atau operasi, leverage keuangan, financial leverage, dan juga leverage kombinasi atau combination leverage. Leverage kombinasi juga bisa dikenal sebagai leverage total. Yang pertama ada leverage operasi atau operation leverage. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi atau fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap pendapatan sebelum pajak dan bunga atau EBIT. Nah, leverage operasi ini juga timbul sebagai akibat karena adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung dalam operasional perusahaan. Biaya tetap operasional perusahaan itu ada apa aja sih? Biaya tetap operasional perusahaan mencakup dari biaya-biaya produksi, biaya depresiasi, biaya pemasaran, dan juga gaji pegawai. Nah, dalam operational leverage ini, ada yang dikenal namanya degree of operational leverage dalam mengukur kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan perusahaan. Nah, rumus DOL sendiri berdasarkan itu DOL sama dengan persen perubahan EBIT dibagi dengan persen perubahan penjualan. Rumus DOL dapat kita rubrik juga menjadi DOL sama dengan revenue before cost dibagi dengan EBIT, dan dapat kita jabarkan menjadi quantity dikali dengan harga dikurang dengan variable cost dibagi dengan quantity dikali harga dikurang variable cost dikurang dengan fixed cost. Rumus DOL ketika mengetahui FC atau fixed cost dan FC atau variable cost juga dapat diubah menjadi DOL sama dengan S atau penjualan dikurangi dengan total fixed cost dibagi dengan penjualan dikurangi dengan total fixed cost dikurangi dengan fixed cost. Kemudian ini adalah contoh soal dari DOL. Contohnya adalah PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan sampai penjualan sebesar 400 unit pada tahun depan.
Harga jual produk tersebut adalah 4.000 per unit. Biaya tetap setahun sebesar 300 juta, sedangkan biaya variabelnya per unit sebesar 3.000. Nah, berapa DOL pada penjualan sebesar 400.000 tersebut? Untuk menghitung itu, kita akan menggunakan rumus DOL. Degree of operating leverage atau DOL pada penjualan 400.000 tersebut adalah DOL sama dengan quantity dikali dengan harga dikurangi dengan variabel cost dibagi dengan quantity dikali harga dikurangi dengan variabel cost dikurangi dengan cost. Kita masukkan angka tadi di mana kuantitinya sebanyak 400.000 unit, harganya sebesar 4.000 kurangi dengan variabel cost-nya 3.000 dibagi dengan kuantiti 4.000 kali dengan harganya sebesar 4.000 dan dikurangi dengan variabel cost-nya sebesar 3.000, kemudian dikurangi lagi dengan cost sebesar 300. Maka DOL akan terpenuhi sebesar 4. Jadi, jika DOL sama dengan 4 kali, maka kenaikan 1% dalam penjualan akan menghasilkan sebesar 4% kenaikan dalam EBIT. Kemudian ada leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap dengan anggapan bahwa akan memberikan tambahan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan memperbesar laba yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, leverage keuangan ini juga timbul sebagai akibat adanya berbagai kewajiban finansial yang bersifat tetap atau financial cost atau charge yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kewajiban finansial ini tetap harus dibayar tanpa memperhatikan perubahan tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Untuk mengukur financial leverage, kita akan menggunakan DFL atau Degree of Financial Leverage, di mana mengukur kepekaan EPS terhadap perubahan EBIT. Rumus DFL dapat kita definisikan menjadi DFL sama dengan persen perubahan EPS dibagi dengan persen perubahan EBIT. DFL juga dapat kita rumuskan menjadi EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan 1 dikurangi tax atau pajak. Nah, rumus DFL juga dapat diubah jika kita mengetahui FC atau fixed cost dan FC variable cost dapat menjadi DFL sama dengan penjualan dikurangi dengan total variable cost dikurangi dengan fixed cost dibagi dengan penjualan dikurangi variable cost dikurangi interest. Kita jabarkan menjadi quantity dikali dengan harga dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost dibagi dengan harga dikali dengan kuantitas maksudnya dikali dengan harga dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost kemudian dikurangi dengan interest atau DFL juga dapat rumuskan menjadi EBIT dibagi EBIT. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan PT Maju Bersama mengharapkan EBIT sebesar 100 juta. Saat ini memiliki obligasi sebesar 200 juta dan membayar bunga 14 tahun yang dimana saat referensi jumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar 500 rupiah per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 40.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Maka berapakah DFL-nya? Nah, DFL dari perusahaan tersebut dapat kita jabarkan melalui Degree of Financial Leverage. Untuk pertama-tama kita akan mencari interest-nya, karena tadi belum diketahui. Interest-nya itu 200 juta dikali 14%. Ini dari obligasi tadi dikali dengan maka dapat kita ketahui bahwa interestnya sebanyak 28 juta. Nah, ini kita masukkan ke rumus DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT min interest min preferred dividend dibagi dengan 1 min DFL sama dengan 100 juta. Diketahui dari tadi ya EBIT ini 100 juta. Soalnya dibagi dengan 100 juta dikurangi dengan interest 28 juta dikurangi dengan preferred
dividends itu 5 juta. Preferred dividends ini dari saham preference tadi kan 10.000 lembar, kemudian dividennya itu dibayarkan 500 rupiah per lembarnya. Ini dikali dengan jumlah lembarnya maka jadi 5 juta. Dibagi dengan 1 min taxnya tadi 50%, maka 0,5. DFL ini kalau kita hitung ternyata sebesar 1,613. Jadi jika DFL sebanyak 1,613 atau 1,613 kali, maka kenaikan 1% dalam pendapatan operasional akan menghasilkan 1,613% kenaikan dalam laba per sahamnya. Kemudian yang ketiga adalah leverage kombinasi atau combination leverage. Leverage kombinasi atau bisa disebut leverage gabungan atau juga bisa disebut leverage total adalah gabungan atau total dari leverage operasi dan leverage keuangan atau dua leverage sebelumnya, yang dimana perubahan kecil dalam penjualan diperbesar menjadi perubahan lebih besar dalam laba per saham. Nah, combination leverage ini kita dalam degree of combination leverage atau DCL, yang dimana berdasarkan dari definisi tadi adalah gabungan dari DOL dan DFL atau operation leverage dan financial leverage. DCL sama dengan persen perubahan NPS dibagi dengan persen perubahan penjualan. Atau bisa juga kita rumuskan berdasarkan definisi tadi, DCL sama dengan DOL dikali DFL atau gabungan dari DOL dan DFL. Bisa juga kita rumuskan menjadi DCL sama dengan penjualan dikurangi dengan total variable cost dibagi dengan EBIT dikurangi dengan interest. Dan juga bisa kita rumuskan menjadi DCL sama dengan kuantitas dikali dengan harga dikurangi dengan variable cost dibagi dengan kuantitas dikali harga dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost dikurangi dengan interest dikurangi dengan preferred dividend yang dibagi dengan 1 dikurangi interest. Ini mungkin bisa kita lihat rumusnya mirip seperti dua rumus pada dua leverage sama tadi. Kemudian ini adalah contoh soal dari combination leverage. Misalnya penjualan yang diharapkan oleh PTX adalah 250.000 unit dengan harga jual sebesar 200 rupiah per unit. Biaya variabelnya sebesar 100 rupiah per unit dan biaya tetapnya 125.000 dan juga bunganya 250.000. Dividen saham preferensinya sebesar 170.000 dan perusahaan memiliki 65.000 lembar saham biasa dan juga pajak sebesar 40%. Maka berapakah DCL-nya? DCL dari perusahaan tadi adalah, kita masukkan dulu ke rumusnya, DCL sama dengan kuantitas dikali dengan harga dikurangi variable cost-nya dibagi dengan kuantitas dikali harga dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost dikurangi dengan interest dikurangi dengan preferred dividends dibagi dengan 1 min tax. Nah, tadi kan kita mengetahui kuantitasnya sebesar 250.000. Nah, kita masukkan 250.000 unit dikali dengan harganya pada soal tadi sebesar 200 rupiah per unit yang dikurang dengan variable cost-nya sebesar 100 rupiah per unit dibagi dengan kuantitasnya lagi 250.000 dikali dengan harganya 200 ya dikurangi dengan variable cost 100 rupiah dikurangi dengan fixed cost-nya tadi 125.000 kemudian dikurangi dengan interest-nya sebesar 250.000 dikurangi dengan preferred dividend-nya sebesar 10.000 yang dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,4 atau 40%. DCL setelah kita hitung ternyata menghasilkan sebesar 1,027. Jadi jika DCL-nya sama dengan 1,027 atau 1,027 kali, maka kenaikan 1% dalam penjualan akan menghasilkan 1,027% kenaikan
laba persahabatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.